Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bonceng yuk. Oke, jadi hari ini hari ke-9 9 mungkin ya. 9 hari ke-9 aku di Bandung. Mungkin lama ya di Bandungnya ya. Jadi hari ini aku mau riding lagi bareng motor ini. Ya, mungkin kalian udah tahu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak basa-basi, langsung kita riding. Jadi hari ini tuh aku rencananya mau nyobain ini motor Jupiter Jet tahun 2012 atau dikenal dengan Jupiter Jet Robot. Jadi di kolom komentar itu banyak banget ya, Bang, motor tua kayak Jupiter Jet itu masih bang untuk manjat-manjat gitu, untuk touring. Ada beberapa yang di kolom komentar yang seperti itu menanyakan kepada aku. Jadi hari ini aku mau nyobain riding ke daerah Dagogiri mungkin ya. Mungkin kalian tahu lah, orang-orang Bandung atau sekitar Bandung atau yang pernah main-main ke Bandung, daerah Dagogiri itu gimana sih suram jalannya gitu. Jadi sore ini udah mulai hujan ya, udah mulai gerimis-gerimis, dan ini gini terbaru ada di depan aku banget, keren banget. Untuk hari ini tuh rencananya kita riding dulu. Ini aku udah di daerah Terminal Dago, jadi tinggal kita agak melipir ke bawah. Melipir apa ya, agak pindah jalur gitu ya. Jadi hari ini tuh kita riding ke daerah ini untuk menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua tentang, Bang, motor tua kayak Jupiter Jet tahun 2012 itu masih kuat gak sih Bang untuk touring atau istilahnya touring atau untuk jalan-jalan yang manjak-manjak Bang gitu. Jadi gini, motor ini tuh sebenarnya kan aku titipin di tempatku yang di Bandung. Jadi motor ini juga belum diganti olinya katanya. Kemarin itu ngomong-ngomong itu belum diganti olinya. Jadi mungkin kondisinya juga gak terlalu fit ya. Ya kalian tahu sendiri, mungkin kalau misalnya motor atau kendaraan lain yang tidak diganti olinya mungkin bakalan terasa ya bedanya. Jadi hari ini aku mau nyobain ke Dagogiri nih, yang jalannya menurutku cukup curam ya, cukup ekstrim lah untuk kendaraan 115 cc. Kita udah masuk jalur Dagogiri dan aku sendiri ya, akhirnya tidak riding berdua atau dengan muatan penuh. Jadi ini jalur Dagogiri yang udah memasuki jalur-jalur cukup ekstrim ya. Sebenarnya sih apapun motornya sebenarnya tergantung yang bawa ya. Jadi ini juga nggak bisa dijadikan patokan untuk kalian, oh Jupiter Jet juga mampu kok daki. Nah jadi itu ini akunya itu tuh jalurnya tuh. Nih jadi kita cobain pakai gigi 1, masuk 2, langsung kita gas. Ini tuh
bagaimana waktu-waktu untuk pergantian giginya nih. Jadi kalian harus pakai clean juga, nggak bisa memaksakan motornya. Jadi ini tuh udah termasuk daerah yang nanjak, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Jadi ini udah yang nanjak-nanjak. Kita berhenti sebentar nih, baterai GoPro nya udah mulai kedip-kedip. Kita nyisir dulu untuk ganti baterai. Oke, udah kita ganti baterainya. Jadi ini kita lanjut lagi videonya. Kita lihat dulu belakang. Oke, gigi satu. Ini juga jalannya cukup menanjak ya, tapi mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Jadi ini kita nanjak. Ya memang cukup berat sih. Kalau nanjaknya terlalu lama, dia bakalan cukup berat. Sampai tadi ini ada aturan. Klepnya juga agak rada bunyi ya. Mungkin karena memang dari berhenti jalan lagi gitu. Jadi kita mau cobain ke tanjakan yang berikutnya. Jadi tanjakan yang berikutnya ini lebih panjang dari tanjakan yang tadi kita lewati. Mungkin kalian yang orang Bandung yang pernah main ke Lembang tapi lewat jalur Dago Kiri, ini mungkin kalian paham ya gimana jalurnya. Nah itu ada juga motor yang trouble, nggak tahu permasalahannya apa, kita potong aja. Oke, jadi jalur ini itu untuk, dulu aku pernah bawa mobil ke sini, mungkin mereknya dari Suzuki ya, mobil SUV dari Suzuki. Itu juga cukup kewalahan sih lewat sini, harus membutuhkan effort yang lebih gitu. Nah dari itu aku membuat motor lewat sini dengan visitor dia tahun 2012 ya, sesuai request kalian, request teman-teman semua. Buat jalannya cukup buruk. Terus mungkin kalau pakai motor trail kayak yang biasa aku pakai, bukan sombong ya, maksudnya cukup lebih enak gitu. Jadi ini jalannya cukup nanjak ya. Ini kita udah mau menuju ke Dago Green Park. Ya mungkin kalian tahu lah yang udah pernah kesini, gimana jalurnya, gimana ketinggiannya. Jadi memang sih untuk jalur ini itu kalian juga harus lebih berhati-hati, karena ini juga 2 jalur. Banyak apalagi pada weekend itu banyak banget dari arah berlawanan juga cukup padat. Yang bahaya itu cukup bahaya nih. Jadi kita potong aja. Jadi ini kita belum sampai ke lewat sini. Lewat sama exit kita ini. Oke, jadi jalur ini tuh memang cukup sulit ya untuk kalian yang belum pernah. Mungkin dengan menggunakan kendaraan yang apalagi terutama mobil yang pakai penggerak roda depan itu agak sedikit kewalahan sih di sini. Jadi ini jalurnya memang kecil, jalur alternatif untuk kalian yang ingin mau ke Lembang. Ini jalur alternatif, cuma terutama kalau udah weekend itu cukup padat ya, terutama sebelum corona itu, waduh bisa sampai macet di sini. Jadi aku dulu pernah dari Lembang lewat sini
pakai mobil. Keluar berangkat dari Pasar Lembang itu sekitar jam 2 siang. Mungkin kalian tahu ya jarak dari Lembang ke daerah Pasir itu kalau jalurnya lancar nggak terlalu lama ya. Jadi aku dari Lembang itu jam 2 lewat Dago kiri sampai di Pasir itu jam 7 malam, saking macetnya karena pakai mobil juga. Jadi macetnya ya dibilang cukup ironis sih, terutama untuk kalian yang pakai mobil manual itu juga cukup ironis gitu. Ini aja udah mulai rame ya. Jadi ini aku bikin vlognya itu hari Jumat sore sekitar jam 4 sore. Itu banyak banget orang yang berarah akan turun ke daerah Bandung. Nah, ini juga salah satu tanjakan yang sebenarnya nggak terlalu curam, cuma itu untuk bertujuan untuk kendaraan lain. Oke, naik. Keren. Nah, bentar lagi kita nih udah mau dekat jalur yang menurutku juga cukup ekstrim ya. Cukup ekstrim, apalagi yang belum pernah atau pertama kali lewat ini. Ini kalian harus pakai gigi yang paling rendah. Apalagi pada ada teliti juga tenaga kendaraan itu sering ini ya, sering terpulang gitu. Nah, ini nih kalau tadi juga tanjakan yang kalau kita lewat Dago kiri itu cukup ekstrim nih. Aku pakai gigi 2. Nah, jadi rata-rata itu kehilangan tenaganya itu setelah jalur ini nih. Ini pas kakak tiga titik tadi ke sini, mobil itu memang butuh effort, mungkin sampai teriak saja menurutnya sampai teriak. Oke, gigi 1 masuk 2, nggak ada tenaganya sama sekali. Kita ikuti mobil aja kayaknya ya. Oke, kita potong. Jangan ditiru ya untuk kalian yang motong di tikungan seperti ini, bahwa harus lebih waspada. Nah, ada satu jalur lagi yang kena prank deh. Aku juga baru tahu kalau di situ ada polisi tidur. Jadi setelah ini nih, ini juga cukup tinggi, jadi kalian harus tanjakan dari ketika kita tanjakan. Ini salah satu tanjakan yang cukup ekstrim menurutku. Jadi harus dari bawah, supaya jangan yang ini bulan yang lalu udah mulai angkut nih, tapi masih kuat kok. Untuk Jupiter Jet ini masih cukup kuat kok untuk masuk. Kita pilih 2. Udah habis banget, cuma 1. Masuk lagi 2, kita budget. Aduh, ada tenaganya. Kita lagi ke 1. Akhirnya nyampe juga di atas. Nah, untuk kalian yang baru-baru pertama kena kiri, mungkin itu juga spot-spot, salah satu spot-spot yang juga cukup berbahaya, cukup ekstrim kalau boleh dibilang. Untuk pertanyaan kalian yang di kolom komentar tentang Chrome, masih kuat gak sih Jupiter Jet tahun 2012 untuk panjang-panjang, untuk touring? Kalau menurutku sih masih kuat-kuat aja ya, asal motornya juga cukup big. Untuk motor akunya aja juga tidak terlalu sih. Jadi mungkin untuk motor-motor yang flip mungkin pasti naik sih, tergantung cara kalian bawanya nih. Oke, sekian aja video dari aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton.